Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali dalam video kali ini, saya Didi Cahyono kembali akan meresum materi diklat pada hari ini. Ya, materi pada hari ini adalah manajemen PNS. Seperti kita ketahui bahwa PNS merupakan bagian dari aparatur sipil negara, ya, dan aparatur sipil negara sendiri ya sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kontrak gitu. Nah, manajemen PNS diatur dalam pasal 55, yaitu meliputi pengadaan, penyusunan sampai dengan penetapan dan sebagainya. Ya, tentunya ada regulasi yang mengatur itu. Nah, sebelum pengangkatan atau masyarakat itu diangkat menjadi seorang PNS atau seorang ASN, tentu ada proses di dalamnya, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan dari instansi di daerah. Kemudian yang kedua, instansi mengajukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada di instansi di daerah tersebut. Kemudian diajukan ke kementerian. Nah, kementerian kemudian membuka atau memberikan satu pengumuman yang sifatnya secara nasional gitu, secara umum. Jadi bisa diakses semua masyarakat yang memang melengkapi atau yang mampu yang melengkapi sesuai dengan persyaratan yang ada. Beberapa tahun terakhir ini proses seleksi CPNS sangat sekali transparan dengan adanya tes PKD melalui CAT, melalui komputer yang hasilnya langsung bisa kita lihat di hari itu juga. Itu bentuk transparansi dan kinerja yang luar biasa tentu dari kementerian yang terkait. Kemudian setelah proses seleksi tentu ada satu pengumuman, ya, di mana pengumuman inilah yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat yang sudah mendaftar di formasi tertentu untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Setelah mendapatkan SK dari kementerian, tentu statusnya adalah calon pegawai negeri sipil, ya, sehingga pada saat masih menjadi calon pegawai negeri sipil tentu ada masa percobaan yang kurang lebih 1 tahun ke depan. Di dalam 1 tahun itu ada diklat-diklat yang bisa diikuti, ya, seperti kalau sekarang Latsar ini diikuti oleh beberapa instansi gitu dalam satu daerah gitu. Bahkan ada yang dari luar daerah. Dalam materi manajemen ASN juga disebutkan terkait dengan pangkat dan jabatan, itu sesuai dengan klasifikasinya. Klasifikasi yang terkait dengan pangkat yang pertama yaitu ada kompetensi, kemudian kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian klasifikasi jabatan dibagi menjadi dua, yaitu pimpinan tinggi dan jabatan fungsional. Materi berikutnya adalah pertimbangan terkait dengan pengembangan karir seorang ASN. Terbagi menjadi dua, yang pertama adalah kualifikasi yang terkait dengan integritas, kemudian kejujuran di instansi, kejujuran dalam bekerja, kemudian kepatuhan, kemudian kemampuan bekerja sama, dan selanjutnya pengabdian kepada masyarakat. Yang terkait dengan moralitas yaitu penerapan nilai etika agama di dalam hidup bermasyarakat. Nah, tentunya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen di perguruan tinggi negeri, melakukan pekerjaan sebaik mungkin sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai calon ASN, dan tentunya jalankan kewajiban dulu sebelum meminta hak. Baik, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.